Laptopnya udah ready semua belum? Sudah standby desktop semua? Laptopnya udah standby semua tadi? Oke. Sudah, Pak. Nah, sekarang kita sudah istilahnya menapaki skema tentang pembuatan room metaverse. Di metaverse sendiri itu ada 3 tentang pembuatan roomnya. Itu melalui developer di luar Spoke-nya itu ada 2, SketchUp sama Blender. Lalu untuk yang bawaan websitenya sendiri itu pakai Spoke Mozilla-nya langsung. Nah, jika memungkinkan ini kalian sambil explore tentang pembuatan di Spoke-nya langsung. Nanti Mas tak mix sama yang ini. Yang di silabus itu kan SketchUp masih pertemuan yang akan datang. Kalau tidak salah hari Jumat depan ini. Nah, ini kalau ini sekarang nututi langsung tak mix. Soalnya kalau pembuatan room di Spoke-nya langsung itu kendalanya untuk beberapa objek itu nggak ada, kendalanya nggak tersedia di sana. Jadi kalau aplikasi yang biasanya buat anak MP itu ya, soal tata ruang perkantoran itu, kayak buat tata ruang perkantoran, nah itu kan ada kursi, ada apa, nah itu kadang di Spoke nggak disediakan. Tapi kalau pakai SketchUp kita bisa nyari hasilnya di luar SketchUp, kayak pakai include-an atau dari situs tertentu itu. Oke, kita stop share screen dulu. Ini coba emas ke cek masuk serap. Nah, ini Mas tak review sekilas ya. Bagaimana sih bedanya pembuatan room melalui SketchUp sama Blender? Nah, ini ada salah satu contoh, salah satu instansi sekolah yang ada di Jawa Barat itu namanya SMK Al-Wafa. Ini developing pengembangannya full melalui SketchUp semua ini. Masuk suara nih.
Tuh ditarik. Kudu dimarikno dhisik sing iki. Sebentar dek ya, ini sambil dipandu Mas Diki ya. Ini Mas Andi soalnya disambi sama pekerjaan yang lain di kantor. Mungkin Mas Diki bisa ngeplay salah satu contoh room Boyolangu yang ada di channel Padepokan Samio. Coba diplaykan Mas. Siap Mas Andi. Siap Mas Andi. Siap Bos. Sabar tak apa-apa. Sabar. Nah, sambil Mas Diki ngeplay salah satu contoh metaverse punyanya SMK Boyolangu. Ini posisi sekolahnya ada di Tulungagung, Dek. Jadi kalau yang ini pembuatannya itu full Blender. Kalau yang Alwava tadi sekilas kelihatannya lebih lengkap kan dari secara tampilan, tapi dia itu buatnya di SketchUp. Padahal kalau secara keistimewaan Blender itu lebih powerful daripada SketchUp, Dek. Nah, ini dari Blender. Full dari Blender semua. Jadi sama, kalian nanti kedepannya akan dibuat seperti ini. Di SMK Boyolangu itu ada 10 anggota tim di dalamnya. Nah, itu mereka patungan. Ada yang buat ini ruang pamerannya, terus ada yang buat masing-masing ada yang pesan masing-masing. Sebentar. Sabar itu saja. Enggak sampai enggak sinkron aku ngomongnya. Ya ini melanjutkan dari apa yang disampaikan Mas Andi ya. Ini merupakan salah satu contoh sekolah yang sudah menerapkan metaverse di dunia pendidikannya, dan kita bisa lihat di sini berbagai ruangan tersedia di sini dalam bentuk room metaverse yang bisa kita jelajahi tanpa perlu mendatangi sekolahnya secara langsung. Bisa kita kayak istilahnya itu tour guide di sini ya. Di sini kita bisa melihat ruangan-ruangan apa saja, misalnya ruangan aula, ruangan pameran, dan ruangan protak-protak yang dikelola oleh siswa maupun oleh guru di sekolah tersebut. Kita bisa lihat di sini. Dan adalah lapangan basket ya. Tampak seperti asli di sini dari segi pengambilan gambar maupun segi pembuatan. Kurang lebih seperti inilah keadaan aslinya yang di sekolah SMK 1 Boyolangu itu. Tidak jauh beda lah. Cuma bedanya di room metaverse, sedangkan kalau kita menuju ke aslinya ya sama. Karena ini adalah sekolah yang dimasukkan di room metaverse ya, cuma itu. Oke. Mungkin sekian video dari beberapa contoh dari sekolah yang sudah menerapkan metaverse ya sebagai salah satu di dunia pendidikannya, itu SMK Tulungagung. Di sini juga memuat suatu ruangan berskala besar untuk pameran produk-produk dari siswa ya, SPW, Sekolah Pendidikan Wirausaha.
dan juga bagian-bagian dari ruang kelas, ruang pendidikan, lapangan, dan juga bagian depan sekolah itu sendiri. Ya inilah yang kita harapkan nanti. Ya inilah yang kita harapkan nanti ke depannya, nanti sekolah kalian SMK Negeri 1 Probolinggo ini bisa dibuat seperti ini, semenarik mungkin ya. Di situ ada ruangan apa saja bisa kita buat di dalam Metaverse menggunakan 3 metode pembuatan aplikasi. Yang pertama dari webnya sendiri yaitu Hubs Mozilla, Spoke, yang kedua SketchUp, dan yang terakhir adalah Blender versi yang telah kita tentukan. Ya Pak, setelah melihat video ini ya kita yang merasa tertarik ya, setidaknya merasa tertarik untuk membuat sekolah kita ini paling tidak mirip seperti halnya yang saya tampilkan tadi. Oke. Oke, saya terima kembali pemaparannya dari Mas Diki. Jadi untuk make it untuk pembuatan room metaverse sebenarnya itu bisa di aplikasi yang Mas Andi sebutkan seperti di presentasi awal, ada spatial sama di aplikasi yang satunya lagi itu jarang terpakai soalnya size-nya cuma nampung kecil, sama yang biasa dipakai itu Mozilla Spoke. Nah, cuma enaknya di Mozilla Spoke kenapa tak jadikan satu pertemuan aja. Nah, sebagai contoh yang dulu tak kirim ke kalian, di Mozilla Spoke itu enggak bisa custom warna untuk temboknya, jadi ya cuma abu-abu aja gitu. Tak coba ke akses dulu Mozilla. Yang lebih powerful lagi, oh ya sekedar informasi, tadi itu kan ada SMK Al-Wafa sama Boyolangu. Nah, keduanya itu pakai semacam aplikasi pihak kedua lagi untuk membuat renderingnya. Nah, itu kan kalau dimasuki orang atau avatar ke dalam objeknya nggak bisa, itu cuma secara virtualisasi buat ajang pameran aja. Nah, khusus yang SMK Boyolangu tadi itu ada nama aplikasi pihak keduanya, namanya itu Lumion. Jadi Lumion itu ngerendering objek biar jadi sedemikian rupa menyerupai wujud aslinya itu. Start. Ini Mas Aji kayaknya mau gabung ke kelasnya kalian. Suaranya merdu nyampe sini, Mas. Sebentar. Nah, ini jadi bentuknya cuma abu-abu aja. Itu. Nah, ini cuma abu-abu aja. Itu. Oke, untuk memulai pemaparan materi dari kita di hari ini, kalian langsung aja buka di browsernya masing-masing, di pencarian langsung klik aja namanya Mozilla Hub. Nah, indikasi kalian sudah tersign in ke situsnya itu ini. Ada pilihan logout atau sign out. Sampai sini Haris dan rekan-rekan nututi. Riz, nututi Riz. Darren nyampe sini nututi Ren. Oke, ya, nututi ya. Ya, Pak.
transfer. Kalau cash bisa hari ini sih. Kalau cash, Yes, manut aja. cash aja nggak Cash aja nggak apa-apa, Bu. biar sering ya biar bolak balik ini ya. Bolak balik. Ada beberapa di transfer sih. Kalau nggak semuanya datang. Iya sih, masih ada yang di Semarang juga, yang di rumah. Yang di rumah Lutfi sama siapa? Panji Lutfi masih proses recovery, soalnya baru kemarin sore nyampe sini, Bu. Itu. Jadi besok bisa di ini kali ya, bisa cash aja ya. Ya, itu. Nanti ini kalau infonya yang di transfer siapa yang ditransfer siapa aja gitu. Oh ya, Udah mulai. Yang ada di Semarang ya yang Iya, cerita tadi. tolong infonya ya. ya Bu, siap Bu. Sama-sama. Oke, maaf kepending sama pekerjaan sebentar barusan, Dek. Nah, ketika kalian sudah masuk ke halaman utama, kalian pilih spoke. Gitu. Semangat. Saya kira Iya. masuk ke spoke. Nah, kalau sudah, kalian pilih get started. Kalian pilih yang new project. Nah, dulu ketika apa? Bentar. Dulu ketika masih ada Pak Rizky, Irwanto, tim Metaverse itu dulu mengikuti webinar namanya webinar Metaverse Basic. Jadi rata-rata sekolah itu memaparkan atau menampilkan produk SPW di sekolahnya masing-masing. Nah, kenapa Mas Andi sampai bahas ke Pak Rizky? Nah, rata-rata dari mereka itu buat roomnya nggak murni. Rata-rata mereka tuh pakai template. Nah, template di sini tuh sebuah template atau ruangan Metaverse yang sudah disediakan oleh pihak Mozilla Hub-nya sendiri. Nah, jadi itu mereka nggak buat dari nol gitu. Mereka cuma masuk ini ya, misal Mas Andi pilih yang ini namanya House Modular Art Gallery ya, klik. Dia itu istilahnya kayak apa ya? Kalau di pemrograman web ada tugas nih, kalian disuruh buat form input data, biodata diri itu, namanya siapa, tanggal lahir berapa, itu kan muncul. Nah, analogikanya itu di sana. Nah, kalau di sini template-nya itu sudah jadi. Jadi kalian cuma nambahi gambar-gambar atau produknya dari sekolahnya kalian. Bentar, agak nge-lag. Nah, sebagai informasi kalian yang dominan cowok-cowok ini kalau untuk proses perpindahannya ini pakai klik kanan sama tombol ASWD buat ke kanan kiri maju mundurnya itu. Nah, biasanya mereka yang ikut trending Metaverse itu mereka gambar yang di sini tuh diganti pakai gambarnya sendiri itu. Nah, ini contoh penggunaan Mozilla Spoke menggunakan template yang disediakan oleh situsnya. Lalu bagaimana ketika kita dihadapkan oleh suatu ada project kayak aku room Metaverse ruangan ini kudu podo mbek sekolahan. Nah, yang dikhawatirkan kan kayak itu, bukan dikhawatirkan sih, misal ada tugas itu. Nah, ini di close aja. Mas Andi sudah lama nggak menyentuh yang ini, soalnya terus terang aja untuk pembuatan ini dulu masih baru nyampe di Bandung. Nyampe di Bandung itu tanggal 6 Juni. Nah, tanggal 18 itu sudah jadi. Jadi cuma ngerjakan seberapa hari itu, enggak sampai 2 minggu sudah jadi kayak gini. Full dari Spoke. Nah, itu. Sangat direkomendasikan sekali kalau kalian build up ini yang namanya aplikasi inline. Inline itu maksudnya satu arah kan, bisa dikerjakan di mana aja oleh siapa aja. Nah, ini kan bisa dibuka di web atau browser mana aja. Cuma rekomendasi Mas Andi itu browser yang ringan itu yang pertama itu Edge. Ya, setelah Edge itu Mozilla Firefox nih. Itu ringan.
Oke, ini tak close, tak mulai dari awal. Nah, ketika kalian masuk ke halaman ini, kalian klik yang new project, Dek. Nah, sebentar, tak tanya satu-satu. Ini tak hentikan presentasi dulu. Sampai sini ada yang ketinggalan? Cek Ronald, Darren, Haris. Masih nututi kan? Apa ya, Pak? Masih Pak, Mas. Tapi yang adik kelas kayaknya masih belum. Yang apa itu, Ren? Halo, cek. Saya sudah nututi, cuma adik kelas masih Oh, belum, mungkin Pak. masih pembuatan akun ya? Oh, Iya, enggak Pak, apa. iya. Itu nah Ronald dibimbing adik kelasnya. Kalau masih yang pembuatan akun. Sementara Iya Mas, itu masih dibikinkan avatar SDK-nya. oh, pembuatan avatar SDK. Iya, kemarin kan ada yang nggak ikut. Gitu. Kalau ada yang nggak ikut, itu bisa di review yang video recordannya Mas Andi yang 2,5 jam lebih itu di sana. Sementara ditinggal dulu ya biar kita materinya Iya, Pak. seragam sama semua. Untuk yang avatar SDK kita ditinggal dulu ya, soalnya kita waktunya mepet. Itu agenda sekolah kita. Sekarang bulan 9 Oktober itu insya Allah ada expose. Kemungkinan Mas Andi nanti diundang ke sekolahnya kalian. Yes, alhamdulillah ya bisa pulang. Itu ada expose. Nah, khawatirnya nanti kalian untuk build up dari awal nggak nututi. Jadi kalau misal ada yang ketinggalan itu bisa ngejar ketertinggalannya via video record yang Mas Andi kasih di grup itu. Nah, sementara diseragamkan dulu ya, disamakan dulu untuk proses materinya dialihkan ke apa yang Mas Andi paparkan sekarang. Iya, Pak, iya. Nah, kalau sudah klik yang new empty project. Mas Diki sambil mohon koreksinya Mas ya, soalnya sudah lama nggak megang ini. Nah, sekedar informasi aja Dek, Mas Andi itu nggak terbiasa build up langsung di spoknya. Biasanya Mas Andi itu pakai SketchUp gitu. Cuma ini kalian perlulah ilmu sedikit ini tentang pembuatan di sini. Persis kalau di analogikan itu kayak di itu loh game apa ikutik bongkar pasang ikutik lupa wes. Nah ini ada arsitektur ini gunungnya tak hapus aja. Sebentar. Berhubung Mas Andi lupa belum share screen, gunungnya tak undo dulu ini. Muncul. Nah, ketika kalian nyampe sini ya, nah ini dibiarkan keklik ini. Nah, kalian klik del biar kehapus objek gunungnya. Ini posisi titik koordinatnya Dek. Nah ini. Nah, ini fungsinya ketika kalian memasuki roomnya, posisi muncul awalnya kalian itu di sini nanti. Nah, gitu. Nah, di sini sudah disediakan macam-macam komponen, mulai dari group, model. Nah,
image. Nah, image ini untuk menambahkan gambar ke tembok. Misalnya kalian mau menambahkan punyanya Mas Andi tadi di gedung SMKPK ada apa posternya sekolah kita kan. Nah, untuk spawn point ini sama seperti yang ada di depan Mas Andi ini. Spawn point itu kayak apa ya? Main di Counter Strike ketika kalian defeat kalah. Nah, spawn pointnya balik ke tempat asalnya ini. Nah, ini ketika kalian memasuki room yang nantinya akan kalian buat, nah dia itu posisi awalnya dia standby di sini. Kalau kalian standby kan objek ini di dalam ruangan, ya udah kalian berarti objek yang kalian didarati pertama ada di dalam ruangan. Kalau mau di luar ruangan, ini harus di luar ruangan juga ngikutin itu. Nah, ini ada waypoint. Waypoint itu sebagai tempat kita duduk. Jadi ketika kita sudah render ke spooknya, itu bisa buat tempat duduknya kita. Masih banyak sih. Ini Mas Andi maunya kalian apa yang Mas Andi paparkan, ya kalian explore sendiri fungsi-fungsinya. Nanti misalnya kalian ada pertanyaan atau kesulitan bisa japri ya. Nah, misal mau buat bangunan, untuk bangunannya sendiri persis di, nah mumpung ingat ini game Minecraft ya. Minecraft itu kan tembok ada sendiri, floor itu lantai ada sendiri. Nah, misal kita floor, klik kiri, ya langsung arahkan ke sini. Nah, itu floor. Kalau sudah tinggal klik escape buat nge-cancel objek yang terseleksi. Ini kan masih ada objek nempel ini, floor D. Nah, ini yang di punyanya Mas Andi. Muncul di. Oke, di escape. Ketika kalian mengatasi kendala, nah ini. Loh, Mas, tak aku latare ono ning ngisore garis jaring-jaring iki. Nah, kalian klik tombol min ini. Nah, min itu kalau keyboardnya kalian non gaming itu ada di setelahnya angka 0, min sama plus. Nah, itu ini meninggikan. Nah, kalau kalian posisinya gini, dia itu nanti objeknya ngambang ketika kalian build ke spooknya. Nah, ngambang. Nah, ngambang. Nah, ini sejajar sama ini. Nah, yang Mas Andi maksud tadi, lho apa iki kok apa jarine ndak ana coding. Nah, ini di hub itu ada yang namanya ini rotasi atau ini 3 simbol ini sumbu. Bentar. Nah, kalian kalau mau geser objek gini, diklik kiri, diklik yang warna biru gini. Nah, gini. Dia geser. Sebelum kita melangkah jauh, sampai sini ada yang ketinggalan mungkin, Dek. Tes. Teman-teman, mungkin ada yang ketinggalan. Nah, ini. Ketinggalan, nyampe proses yang mana? Masih nyampe progres. Jaringan nggak muncul 0. Screen-nya Mas Andi di sana pecah-pecah lah. Muncul. Nah, itu adik kelasnya kendalanya apa katanya? Soalnya kamu pecah. Ya, Pak? Sinyal masalahnya sinyal. Oh, sinyal. Cuma nyampe materinya Mas Andi nututi kan? Oke.
Nah, nyampe sini Mas anggap kalian sudah bisa membuat lantai satu ini ya. Nah, terus ini untuk skala, Dek, tidak ada patokan sebenarnya. Apa yang kalian jadikan patokan sebenarnya itu besarnya spawn point. Nah, spawn point itu besarnya setara dengan objek metaverse yang ada di room metaverse-nya. Nah, khawatirnya kalian dulu, Mas, misalnya aku arep gawe ruangan, misalnya ruangannya kecilian terus kegeden, ya apa? Nah, patokan yang kalian jadikan acuan itu spawn point-nya ini. Nah, spawn point ini seolah-olah anggap aja sama kalian itu orang berdiri. Nah, ini paling enggak ini disesuaikan. Misal kalian tak ajarkan yang paling simpel, buat BC ya. BC itu kan apa, cuma tembok persegi 4 terus dikasih pintu. Berarti ini diklik kiri satu kali sampai muncul properties di sebelah kiri ini, Ronald Harris Valdo, kelihatan kan? Oke, nututi kan. Nah, di sini kan ada transform macam-macam properties. Nah, ada posisi, ada rotasi. Nah, untuk posisi sama rotasi kalian sudah tertolong. Maksudnya posisi itu apa? Ini. Kalau kalian pakai posisi sudah ketolong sama ini. Ketolong 3 objek yang di sini. Merah, hijau, sama biru. Nah, ini posisi. Jadi nggak usah ubah-ubah yang angka di sebelah properti itu, yang transform position itu. Nah, itu ngikuti itu. Mas geser ke kanan, X-nya berubah. Nah, itu dari 4,5 berubah ke 7. Nah, itu. Nah, terus yang kedua itu ada rotasi. Sebenarnya kalau rotasi itu sulit kalau pakai objek yang apa, munculnya horizon. Harus pakai contoh yang tembok ini. Sebentar, tak carikan yang tembok. Berhubung ini mau buat BC ya. Nah, sebentar tak ganti dulu ukurannya. Nah, ini kalau kalian lihat secara seksama, nah di sini kan ada X, Y, sama Z. Nah, kalau Mas Andi di sini ganti 10, nah dia berubah ukurannya. Dan ini tentang skala, scale itu skala objeknya. Nah, itu 10. Nah, loh Mas, aku pinginnya ganti sing Eke tok ben dadi 5 Mas, tapi kok sing liyane melu. Nah, ini fungsinya. Nah, ini kalian bisa di silang ini. Nah, ini kayaknya apa, semacam skala otomatis. Jadi kalau ini tidak disilang, skala X, Y, sama Z-nya itu besarnya ngikuti. Misal ini Mas Andi tak ganti 5, dia jadi persegi panjang. Nah, gini. Nah, ini kayaknya tebal ke bawah. Kalau tebal ke bawah, kalau tidak salah itu yang ini. Salah ini, berarti yang Y. Yang Y. Untuk ketebalan berarti Y ini, Dek. Nah, itu. Ini. Nah, gini. Sudah. Jadi kalau kalian mau melakukan pergerakan, ya mau kayak Mas Adi nih, mundur, maju, kanan, kiri, itu pakai ASWD sambil nahan mouse belah kanan. Mouse belah kanan itu ditahan, di hold ya. Terus arahkan ASWD gini. Sret. Nah, kasarannya ini kalian baru desain awalnya. Kalau di apa, teknik sipil itu kalian baru bangun fondasinya. Nah, ini. Loh Mas, kok ada tembok ya? Nah, sekarang proses pembuatan tembok. Sebentar. View-nya tak ambilkan dari sini. Ini pakai ilmu kira-kira, Dek. Soalnya apa? Nggak ada patokan khusus atau suatu tool yang bisa kita tarik
sisi suatu objeknya. Jadi misal ini tak kasih contoh yang wall ya, tembok ya. Berhubung itu BC, pasti ada ini. Nah, diklik kiri, nah arahkan ke sini, slash, klik kiri, nah dipaskan ke sini. Satu aja cukup sebenarnya sih. Ini buat yang sisi satunya aja. Nah, yang Mas Andi maksud tadi rotasi nggak perlu khawatir. Nah ini kan tadi hadapnya, nah gini, horizon kan. Nah, Mas Andi kebutuhannya sekarang hadap ke sini, vertikal. Diklik. Nah, sudah ada di sana. Kekurangannya pakai wall sebagai lapisan tembok, dia kalau dari posisi luar kelihatan ada objek yang menutupi. Ini kelebihan satu ya, tak hapus ya, ada yang menutupi. Nah, tapi ketika kita ada di dalam ruangannya, nah tidak kelihatan, transparan dia. Jadi kita paling nggak harus mendobeli temboknya. Ini dibuat dulu ukurannya biar lebarnya sesuai dengan pondasinya. Nah, menurut view-nya sudah pas. Nah, ini di unchecklist dulu, di checklist dulu, diganti. Tadi kan 10. Tinggal geser aja sini, start ya. Ada yang sebentar deh ya. Nah, ini kan tembok kalau tak setting sama Mas Andi 10, ternyata masih kurang besar. Coba kita kurang 2 kali lipatnya ya. Kita setting 20. 20 pun terlalu besar, berarti ambil tengahnya. Tengah antara 20 sama 10, 15 ya. Nah, nggak enaknya pakai spoke ya gini. Untuk merubah ukuran objek biar sesuai sama objek yang lain harus ngeraba satu-satu. Nah, ternyata 20 pas ya. Sama aja ternyata. Loh Mas, nek tekan jero ketokan padang Mas. Nah, gini kan. Ini kan transparan. Kalian kembali ke halaman tampak depannya ini. Ini ditinggikan dulu, Dek, temboknya, Dek. Temboknya ditinggikan dulu. Lupa Mas Andi. Ini kan tadi kalau tidak salah Y ketebalan. Berarti Z ini diubah ke coba 7. Bentar. Kok melok lebar itu.
melu sing lebar. Bentar. Ini satu, ketinggian yang ini. Nah, untuk mempercepat perpindahan kalian ketika build itu klik kanan kan sambil diarahkan D. Ini Mas Andi pindah ke kanan pakai D. Nah, kalau pengen cepat pakai shift. Shift gini. Kalau dirasa pas, ujung sini pas, ya. Ujung sini pas, tingginya ini kurang maksimal. Coba kasih 4, tadi kan 5 ketinggian. Oke. Kalau sudah pas, kalian mundur sedikit. Ya, paskan tengah. Ini diklik satu kali. Klik kiri satu kali. Ctrl C, copy object. Habis itu langsung paste. Ctrl V. Nah, langsung kalian klik aki. Nah, gini. Itu otomatis buat tembok yang bagian dalam, Dek. Yang maksudnya Mas Andi, "Lu Mas, temboknya kok teko jero terawang." Nah, ini fungsinya Ki. Nah, jadi dia membuat objek yang sama tapi posisinya kebalik. Nah, gini. Sampai sini nututi, Dek. Haris, mungkin bisa best practice juga Haris, coba di share screen Haris, biar teman-teman yang lain juga bisa lihat progresmu. Masih kuat saya, Pak. Masih kesulitan. Oke, sambil di explore ya, itu. Mas Andi kalau gambar juga kesulitan kok. Sama saya, Mas Andi basicnya di coding. Nah, kita sekarang buat yang sebelah sini, disamakan dulu. Kalau nggak serak digeser. Maaf, lupa nggak share screen. Nah, sekarang buat tembok yang sebelah sini. Mungkin tadi ada yang ketinggalan tutornya, bisa ngikuti tutornya Mas Andi pas pembuatan tembok yang sisi sebelah sini. Ya, ini diklik sampai muncul transform propertiesnya ya. Kita di unchecklist. Sorry, di checklist kita ubah aja ukurannya 10. Nah, gini, tinggal geser. Sip. Nah, kalau dirasa cukup, ini tadi tingginya 4, ya disamakan aja. 4. Nggak ada patokan apa sebenarnya, yang mana sumbu C, sumbu Y, sumbu Z. Mas Andi sistemnya ngeraba-ngeraba. Nah, ini. Nah, sudah kan? Dari Mas, kok terawang Mas tekan jero Mas. Nah, ini pakai rotasi lagi. Mundur sedikit, ya. Klik kanan sambil klik S, mundur. Nah, ini maju ya. Diklik kiri satu kali. Copy. Shortcutnya itu Ctrl C, habis itu paste, Ctrl V. Nah, dia itu sudah otomatis ada objek lagi, kelihatan di sebelah sini. Nah, ini kan base 2, Mas Andi habis copy paste itu jadi base 4. Coba tak undo ya. Nah, ini ya, tak copy. Habis ini kalian fokus ke pointernya Mas Andi di sebelah kanan ini, buat bedakan. Ini saya jarine Mas Andi iku sing sing copy mbek paste. Nah, ini tak paste ya. Nah, di sini objeknya otomatis nambah ini 4. Nah, kalau gini kalian tinggal diklik lagi sini, klik tombol key rotasi. Gini. Ini untuk buat yang sisi dalam.
coba dicek lagi. Nah, sudah dari dalam sudah gini. Nah, berhubung ini nanti ruangannya harus ada pintu, berarti kita buat objek lebarnya nggak harus sesuai dengan tembok yang sudah ada, dikasih spare dikit ya buat lebarnya pintu. Memang kalau pembuatannya di Mozilla Spoke kaku gini dek, warna juga nggak ada, nggak bisa di custom gitu. Ini cuma sebatas pengenalan aja, paling nggak kalian paham di sini. Nah, kalau mau membuat tembok yang sebelah sini, kalian diklik yang sini aja, diambilkan dari objek yang sudah ada. Di Ctrl C, Ctrl V. Habis itu posisi yang sini, ini kan tugasnya kita mau narik objeknya ini. Yang biru ini kan gini, nah ini ditarik gini deh. Sip. Nah, ini kan gerakannya lambat di patah-patah ya. Ini disetting ke 0,1. Pak, Ya silahkan. Tak izin di ya apa? izin break sebentar sampai disebut pindah ruangan. Break sebentar pindah ruangan. Oke. Oke, silahkan. Di atas itu enak, Riz. Tempatnya Mas Andi. Soalnya sini sinyalnya Iya, di sana putus-putus. Di sana putus-putus. Bener, di atas ngejar sinyal icon plus. Hah? Apa? ya di tempat yang Mantap. Apa itu? Hah? Oh, ndukur. Oh iya, ndak apa-apa biar guyon aku pancen ngono. Apa sih? Enggak, apa? Oh, ning dhuwur, kurang ajar. Astagfirullah. Balik aku OBS. Posisi dikasih itu bukan posisi kan. Tadi aku ngomong kan mau ndak kerikot iki koyo. Cek. sebagian sudah pindah Mas. Ruang itu Mas apa ya? Ruang rapat itu Mas. Meeting, ruang meeting. Oh tadi putus. Yang pas di ruang meeting sebagian sekarang. Oke.
Kalau sudah siap bilang Onal, biar tak mulai lagi sama Mas Andi. Dia kalau posisi masuk posisi konten terus posisi Jangan PP-nya pakai.
Darren sudah kumpul semua Ren? Astagfirullah. Darren cek sudah kumpul semua teman-temannya Ren? Sudah Pak, sudah. Bukan icon. Oke, tak lanjut lagi ya. Selamat siang Bu. Ya Mas. Oke. Ya, selamat siang, Sandi. Terakhir nyampe pembuatan tembok Ren, yang sebelah sini Ren. Nututi kah? Kenapa? Ini Bu, ke adik-adiknya Bu. Sudah pembuatan. Ya itu. Ya. Ren coba share screen Ren. Progresmu nyampe mana Ren? Biar Mas Andi pandu misal ada ketinggalan. Kayaknya sih sudah. Aku asistennya gue ini aku. Darren, cek coba share screen Ren. Iya Pak. Tak apa-apa pelan-pelan dulu ini.
Start ya. Ini media frame. Nantinya ini akan dijadikan tempat di pending dulu dek ya. Sebentar dek, Mas Andi ada apa? Ini tempat, nah nempel media frame. Kita tinggal atur ukurannya. Sama aku soalnya kalau meeting lagi tanda tangan dulu baru nama, tanda tangan dulu namanya di bawah. Panji nggak ada ya? Lagi di Di sini kita sambil ubah ukurannya. Kemampuannya kalau meeting lagi nih Kak. 4. Nah, gini ya, 4 ya. 4. Oke. Kendala kita kalau pakai Mozilla Hub pembuatan di Spoke itu ya gini dek. Kita mau custom bangunannya harus nambahkan foto itu harus di Spoke-nya. Jadi agak sulit sedikit. Nah, ini. Oke. Ini. Jadi dulu ya.
Yang mana?
Gak kerekam lagi. Sarane. Coba Mas Andi tak cek. Itu ya di kolom chat ada apa hub yang Mas Andi buat barusan. Itu bisa langsung menuju ke sana. Masih belum ada yang join. Nah itu di rename aja ya sesuai namanya kalian. Itu kan yang baru masuk barusan mens namanya. Kalau mau nge-rename nama itu sama kayak di ganti avatar. Nah ini kan ada change name sama avatar. Nah namanya disesuaikan aja namanya kalian. Di sini di rename aja. Sip. Nah ini sambil kalian merhatikan apa yang Mas Andi share screen ya. Nah, bagaimana Mas nek aku iso ero iki wis ganti avatarku apa dorona? Tenang, di sini tuh ada spion. Kita itu bisa berkaca sama diri kita. Iki sing mlebu avatarku apa duduk iki ya. Nah, ini di place kalian klik aja. Itu ada menu kamera. Nah, kamera itu kalian klik di sini. Ini trouble-nya sama yang waktu itu ini. Avatarnya kependekan ini. Nggak kelihatan jadi. Sebentar. Bentar ya. Ini gara-gara avatarnya Mas Andi terlalu pendek ini. Sebentar. Ini avatarnya play mode. Berarti ganti avatar yang satunya. Kalau mau ngapus kamera, Dek, kalian klik C. Star, Mas Andi ganti avatar. Itu yang proses pembuatannya gagal. Sebentar. Yang pas full badan. Tambah mundur lebih titik. Bentar. Nah, kalau ada trouble apa kepala kita tenggelam, itu di kesalahan di itu Dek, pas pembuatan avatar melalui blendernya. Bentar ya. Sinyal mengaruhi. Kalau di
hub ini device Bener. kok device device nggak mempengaruhi, yang mempengaruhi itu cuma sinyalnya ada apa sinyalnya aja deh. Dia pakai dari mana? tapi itu ada sisa Nah, itu udah apa? Ini cek. Nah, enaknya kalian pakai itu. Nah, ini Ran. Nah, kalian nanti kedepannya bisa presentasi di sini. Jangan ada yang nyoba-nyoba keluar ya, Mas Andi lupa yang luar ini lupa ndak tak kasih plesteran, otomatis terjun bebas kalian. Nyoba. Harus coba ngono iku. Nah, ini benar. Itu punyanya Darren. Nah, itu Darren. Nah. Ini kalian bisa juga misal ada tugas presentasi. Nah, kalian bisa ngupload PPT-nya di sini. Ini Mas Andi kebetulan ikut 1 million voice. Bentar ganti Rai. Kembali sing agak. Nah, itu sebagai informasi dek, kalian juga bisa ngupload PPT-nya kalian misal ada presentasi. Nah, ini PDF meskipun berslide-slide, ini Mas Andi punya 10 slide. Nah, ini Mas Andi bisa Nah, jadi kalian bisa presentasi juga pakai PPT. Nah, ini Mas Andi kebetulan ada tugas 1 million voice, suruh menjelaskan apa hobi atau apa segalanya. Mas Andi kebetulan kebagian job ini. Berhubung Mas Andi itu mengidolakan CR7 ya. Jadi ini ya ini. Nah, slide-nya bisa diganti-ganti juga, bisa ngikuti. Jadi ini bisa dibuat seolah-olah kelas virtualnya kalian. Kita bisa ketemuan. Mas Andi bisa ngajari kalian dari sini, seolah-olah kita ada di satu tempat yang sama tanpa harus pulang ke Probolinggo. Nah, ini. Tadi kan Mas Andi naruh satu aset namanya itu media frame. Tadi posisinya ada di sini. Kalau kalian yang posisinya lihat di screen-nya Mas Andi, nah ada di sini. Nah, ini tak coba ngupload foto ya. Logo sekolah kita, sebentar. Nah ini fungsinya media frame itu buat nempelin ide. Jadi kedepannya kalian misal ada sudah dikasih tugas buat suatu produk SPW. Nah ini produknya kalian bisa ditempel ke sini. Nah itu sekolah kita. Terus lagi di sini ada menu namanya React. Wis ada yang coret-coret ini. Wis ada yang coret-coret yo.
Nah, kalian juga bisa play YouTube di sini. Nah, ini ya, misal Mas Andi ngeplay YouTube, ngeplay YouTube ya, tak coba ke. Nah, Iya, Instagram. Stanley. Mas cantik. Loh, logone kok diganti Mobile Legend? Logone pelanggaran Mobile Legend. Sebentar. Loh. Sekolah kita malah ditaruh bawah ini, nggak boleh nih. Hapus. Nah, misal kalian mau presentasi terus mau memaparkan video, nah itu bisa klik place terus upload. Link videonya itu harus terupload dulu paling nggak ke YouTube. Nah ini. Nah, habis itu klik enter. Nah. Ini masih bentuk ruang sederhana, Dek. Masih bentuk ruang sederhana. Nantinya kalian buat sedemikian rupa ya apa ada atapnya atau ya apa. Nah, Mas Andi kalau ngajarin di Spoke ini kurang nyata sih. Mas Andi spesialisnya itu di SketchUp. Nah, nanti untuk masalah apa detail texturing sama pencahayaan itu lebih expert lagi, harus ke Blender. Nah, jadi kalian bisa ngeplay juga di sini, ngeplay PPT. Nah, ini ada slide-nya. Nah, bisa di next, bisa di back. Malah nyetel dangdutan iki aku dik. Nah, kalian juga bisa nyoba, silakan di antara kalian mau nyoba Java, mungkin mau nyoba ngupload file PPT, silakan. Formatnya cuma disediakan dua sih, PowerPoint itu sendiri sama PDF. Kebetulan punyanya Mas Andi ini PDF. Nah, terus sekedar informasi juga, nah, untuk yang video YouTube ini bufferingnya putus nyambungnya itu mengikuti dari apa koneksi internet kalian. Jika kalian disupport sama kualitas internet yang tinggi, otomatis kalian juga nggak ada buffering, lancar terus sampai lagunya ini selesai. Ini kan sisa 17 menit. Silahkan kalian explore sendiri tentang Spoke Mozilla ini ya. Minggu depan kita pertemuannya sudah agak expert sedikit ini, Dek. Agak mulai lebih detail sedikit, naik ke SketchUp. Ini juga bisa kirim emote.
Oke, kita lanjut lagi ya, Mas. Mungkin tadi kan ke room sederhananya kita di perbuatannya Mas Andi. Coba kita jalan-jalan ke roomnya SMK Boyolangu ya. Habis ini Mas Andi kirim filenya, mungkin bisa dijadikan gambaran kalian. Oh, kok aku kudu desain. Ini kan kalian bersepuluh, pasti nggak bisa ditanggung kalian sendiri-sendiri. Pasti ada istilahnya patungan. Deren misal bagian depan sekolah, misal bagian pagar depan mulai dari BC ujung sampai tempat yang sekarang jadi tempat pramuka dulunya LSP itu ya. Nah, terus mungkin Haris nanti ke bagian sekolah yang bagian sisi selatan itu. Ntar ya tak carikan link ke SMK Boyolang buat gambaran kalian. Jangan di link ya. B11 pengumpulan. Oh itu. Ayo kita ganti room, nyoba jalan-jalan ke metaverse-nya Boyolangu. Mungkin bisa jadi gambaran kalian ke depannya. Oh, aku bagian iki. Jadi kalian bersepuluh harus istilahnya buat chemistry sudah. Kita di sini kasarannya nggak mandang Deren sing pinter desain kudu iki soalnya akeh bagian sing rada rumit, nggak boleh gitu. Jadi kalian paling nggak kerjasamanya dimantapkan, bagaimana suatu lingkungan yang real itu jadi realisasikan di room virtual metaverse itu. Coba tak tunggu di lobbynya SMK Boyolangu ya. Sini loh, sini. Nah ini Mas Andi sudah join ini. Tak tunggu di sini ya, halaman depannya semua ya. Oke. Nanti kalian bersepuluh ada yang bagian tour guide, pure tour guide. Jadi ada yang mandu ketika misal ada pameran SPW di sekolah kita, itu ada yang jelaskan ini sebagai tempat parkir, terus ini halaman depannya ada tempat tunggu. Nah, mari Bapak Ibu silahkan gini. Jadi dipandu ya tamunya. Nah, untuk membuat semacam pameran nanti di sesi akhir mentoringnya Mas Andi ngajari kalian tentang pembayaran. Jadi bagaimana caranya semua acara itu terintegrasi dengan semua sistem pembayaran yang ada gitu. Kasarannya bisa dikomersialkan dek, itu bisa dibuat event. Pendaftarannya paling terakhir kapan, terus eventnya itu berjalan mulai kapan sampai kapan. Nah itu bisa kelihatan di sini. Yuk, kalau sudah ngumpul semua, ini masih 3 sama Mas Andi. Masih kurang banyak. Dava sudah nyusul. Deren sudah gabung, cuma nggak kelihatan wujudnya ini. Tak tunggu di depannya Bang Akuntansi ya. Terus kelima Bani. Itu mode terbang Ran. Kalau mode terbang pakai G, nggak baik Ran. Turun aja. G-nya di off kan, mode terbangnya di off kan. Mode terbang itu alat drone. Tunggu ngumpul di sini Ren, nanti tak antar ke room pamerannya.
Ngumpul sini dulu. Ngumpul dulu. Ngumpul. Cek. Ngumpul dulu di sini, di depannya Bang Akuntansi. Cek. Loh, ngilang nang di arek-arek iki. Suaranya sampai Mas. Hah? Peningkatan di mic. Kemute. Suaranya sampai di mic dorong maju. Iya, ngomong di metaverse maju. Cek. Dek, coba kembali ke depan, Dek. Ketemuan di itu, di depannya Bang Akuntansi, Dek. Bang Akuntansi. Deren tadi turun Ren, kembali ke awal Ren. Nanti sama Mas tak pandu. Cek. Deren Ronald ketemu di depannya Bang Akuntansi Ren. Nah, sini. Nah, yuk. Nah, ini fungsinya itu link. Link ini untuk mengatasi yang katanya Mas Andi tadi. Ketika kalian ngupload suatu objek melebihi dari 60 MB, ngatasinya itu pakai ini. Nah, coba diklik aja itu visit room itu. Otomatis ada di dalamnya sana kan. Pindah scan. Jadi kalau pindah scan itu nge-reload lagi. Baru klik yang join room lagi. Nah, ini Mas Andi sudah ada di dalamnya Bank Akuntansi. Coba diklik aja itu karena iki lah apik digawe anu dik English course iki 1 million voice Bang habis. kecantel apa aku iki. Semangat. Ini Mas posisi keluar room lagi. Ayo kita jalan-jalan ke depan. Sudah posisi di luar Bank Akuntansi, Dik. Nah, itu. Jadi untuk ngatasi ini kan kalau dibuat sedemikian rupa banyak roomnya pasti kan di atas 100 MB, sedangkan kan Spoke membatasinya cuma 60 MB. Nah, jadi kalian paling nggak harus gini, ngatasinya pakai link. Cek, di manakah kalian semua? Ayo mulai jalan-jalan ke dalam, ayo. Lewat resepsionisnya sekolahnya mereka. Nah, ini mereka bersepuluh juga ini, Dek, kebetulan, Dek, buatnya. Gitu. Jadi ada yang ke bagian ini, bagian depan ini resepsionis. Kita melintasi ke kanan ini ada, kalau di realnya ini tempatnya mereka sana ruang kepala sekolah sih ini. Nah, ini ada gini. Ayo mulai masuk ke dalam yuk. Ini ada ruang pamerannya mereka ini. Nah, mungkin nanti buat adik-adiknya ini buat inspirasi. Oh ya apa aku kudu mesti gawe apa Bang Mini. Nah, ini bisa dibuat contohnya kalian. Ren, di mana Ren? Ini Mas sudah di belakangnya resepsionis ini Ren, di halaman utamanya sekolah mereka ini Ren.
Yuk join sini. Mohon bersabar Mas, saya masih loading Oh, channel iya. Bang. Iya harus apa koneksinya agak kenceng ini. Masih loading lama Bang. Iya soalnya berscan tambah banyak objeknya, scan-nya tambah banyak. Tempatnya Mas Andi magang ini kan dibuat juga apa room virtualnya itu sampai 22 scan. Yang Padepokan Siamio ini Mas Andi nggak ngajak ke sana bukannya apa, soalnya apa ini meskipun disupport wifi yang kenceng juga kadang Mas Andi kesulitan masuk ke sana. Soalnya full tekstur, jadi berat kalau mau masuk ke sana tanpa diimbangi. Ya, Yang dekat Alfamart terus. ya terus. Ini Mas Andi ada di belakangnya resepsionis. Bang akuntansi itu masuk lab resepsionis. Bang akuntansi, nah itu, yuk sini. Nah ini mungkin bisa buat apa modifikasi kalian nanti ke depannya untuk sekolah kita. Nah ini kan bisa ini dimodifikasi, dijadikan apa Bang Mini apa bisnis centernya itu BC-nya kita. Nah ini nggak perlu tahu sih, yang penting ada rak display gini gitu. Nanti sama Mas Andi tak ajari, Mas aku nek gawe meja kayak ini kangelan Mas. Nah itu ada itu situsnya khusus menyediakan kayak ini, jadi tanpa kalian desain ulang dari awal. Paling yang buat kesulitan itu desain bangunannya aja, untuk isi dari bangunan kayak rak, terus ini apa lemari, terus tempat apa kasirnya ini bisa nyari di luar ini itu. Darren di sebelah mana Ren? Ayo masuk ke ruang pameran ini Ren. Nah ini ruang pameran. Kekurangannya Mas Andi dulu apa nggak tak ajarkan mereka tentang media frame, jadi sampai sekarang kosong ini. Harusnya kalau dipakai media frame ini kan bagus jadinya. Ada apa tiap bedaknya ada promosi tiap jurusan kan. Misal apa manajemen perkantoran itu kan terkenal sama UPJ-nya, bisa di display di sini tentang percetakan kaosnya itu. Nah ini ditempel-tempeli pakai media frame kan. Nah itu media frame yang tadi itu loh yang Mas Andi pasangi foto Teknopark sama kalian di Mobile Legend. Nah itu media frame namanya. Nah ini oke, ini nanti recordannya saya apa Mas Andi upload ke grupnya kita ya. Bisa ada yang ketinggalan nanti bisa ngulik atau nge-explore sendiri. Jadi fokusnya kita sudah mulai mendekati ke pembuatan room ya. Untuk yang di pertemuan kali ini Mas Andi rasa sudah cukup. Tuh. Mungkin dari adik-adik sekalian ada pertanyaan. Nah ini pakai media frame ini, Ran ini media frame. Ini biar nggak bisa diganti sama orang, media framenya di disable ini. Jadi ketika orang ada yang apa megang ini nggak bisa diganti, nggak bisa diutak-atik. Nah ini pakai media frame ini dikunci tapi nggak bisa diutak-atik. Dari adik-adik sekalian mungkin ada pertanyaan, silakan Dek. Dari Mans mungkin ada pertanyaan. Mans siapa ini Mans? Akunnya siapa ini? Halo, ada pertanyaan kah? Halo. Dari Darren mungkin ada pertanyaan kan?
itu tadi yang Ya Pak? Siap tidak ada mas. Kalian explore sendiri ya ini ya. Misal ada apa kendala atau trouble bisa dikirim anydesk-nya atau ya apa. Mas Andi siap mantau atau nge-remote kalian dari sini. Gitu. Soalnya ilmu yang sekarang Mas ajarkan ke kalian ini mahal, Dik. Tutorialnya di internet masih belum ada ini. Metaverse sendiri kan baru dibuild sama apa foundernya Meta itu, Mark Zuckerberg gitu kan. Gitu. Mungkin gitu dulu ya. Ini Bu Dwi Anggra ini saya izin live dulu ini Bu ya. Meet untuk pertemuan kali ini saya tutup dulu Bu. Oke. Ya. Mari Bu ya. Assalamualaikum. Ya, makasih Mas Andi. Mari Dek ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti sudah selesai ya? Sudah selesai Bu. Untuk pertemuan berikutnya sudah mulai bangun bangunan-bangunan seperti yang di Boyolangu ini Bu. Oke. Ya wes. Ini Bu. Kan nanti akhir Oktober dipakai. Ya apa itu Bu? Akhir Oktober kan mau Iya, dipamerkan. Bu. Jadi ada beberapa materi yang harusnya jadi beberapa hari saya jadikan satu Bu biar apa kekejar Bu. Oke. Ya. Ya, Ya, makasih. pamit dulu Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu. Ya.